Selamat hari Minggu, saudara-saudari semua. Selamat berjumpa kembali. Puji kepada Tuhan, Tuhan berikan hari yang baru untuk saya dan saudara. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-16. Mulai dengan ayat yang pertama, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah juga hamba dan setiap orang percaya, orang Kristen, bahkan setiap manusia boleh mengucap syukur kepada Tuhan dan bertemu di dalam anugerah Tuhan untuk hidup menggunakan hari-hari ini dengan baik, dengan bijaksana, bahkan untuk memuliakan Tuhan. Bapa, berikan berkat surgawi-Mu. Hamba akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ada yang menyimak juga, berikan kebenaran-Mu. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-16 saya akan melanjutkan mulai dengan ayat yang pertama, di mana sebelumnya Yesus sudah berbicara kepada murid-muridnya, jikalau dunia membenci Yesus, mereka juga akan membenci murid-murid Yesus, pengikut Yesus. Sehingga di pasal 16 ini dikatakan, ayat yang pertama demikian bunyinya, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya. Jikalau dunia membenci Yesus, maka dunia juga akan membenci murid-murid Yesus. Yesus memperingatkan ini agar murid-murid Yesus tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Apa ekspektasi Anda untuk mengikut Yesus? Tentunya banyak. Di antara banyak ekspektasi Anda, nomor satu, yang Anda kembali tidak boleh luput, tidak boleh salah. Ekspektasi Anda untuk percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah kebenaran. Di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk bisa masuk sorga. Dan hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa manusia agar manusia dibenarkan oleh Allah dan dipersilahkan untuk masuk surga. Ekspektasi yang lain yang Yesus katakan di sini bagi murid-murid Yesus, agar akhirnya murid-murid Yesus tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus, meninggalkan Yesus, bahwa dunia telah memusuhi Yesus. Dunia telah membunuh Yesus di atas kayu salib. Kalau dunia telah melakukan itu kepada Yesus, jangan heran kalau dunia juga melakukan itu semua kepada murid-murid Yesus, kepada pengikut Yesus, kepada orang Kristen. Karena kembali, Kristen adalah pengikut Kristus. Kristen adalah orang yang percaya kepada Kristus. Kristen tidak ditandakan hanya dengan KTP yang bertuliskan agamanya Kristen. Kristen isinya adalah iman saya dan iman Anda yang sudah berserah kepada Kristus, yang tidak hanya ditandai dengan kata-kata, tetapi perbuatan di dalam iman. Jikalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Mengapa Anda jadi Kristen kecewa? Adakah saat ini yang mendengar Anda kecewa
dan akhirnya menolak Yesus. Sudahkah Anda mendapatkan pengajaran yang Yesus ajarkan langsung? Atau selama ini yang Anda terima, yang Anda cari, ya, kalau mendengarkan khotbah itu adalah bagaikan Anda cari itu yang seperti gula-gula aja gitu ya. Yang manis-manis di telinga Anda, dongeng-dongeng ya. Sehingga Anda sebenarnya tidak pernah mendapatkan pengajaran Alkitab yang benar. Yang Anda dengarkan yang dongeng-dongeng, yang lucu-lucu ya, yang bisa membuat Anda tertawa kebahak-bahak, tetapi isinya bukan dari isi Alkitab, lebih-lebih bukan dari pembacaan yang dibaca. Ya, saya pernah katakan ya, kalau Anda mendengarkan khotbah, itu perhatikan apakah khotbah yang Anda dengarkan sesuai dengan konteks bacaan, atau hanya dibaca sebagai formalitas, tetapi yang dibahas adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan bacaan. Kamu akan dikucilkan. Yesus memperingatkan murid-muridnya, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah. Murid-murid Yesus akan dikucilkan, bahkan akan tiba saatnya orang yang membunuh murid-murid Yesus, mereka akan mengatakan, aku membunuh kamu karena aku berbakti kepada Allah. Kamu harus dibunuh, kamu harus dimusnahkan. Karena Allah. Itu menurut pengakuan orang-orang tersebut. Tetapi tidak seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan kalau orang benar-benar berbakti kepada Allah, dia akan percaya kepada Yesus. Mereka ini berbakti kepada Allah, mereka ini menganggap membunuh orang-orang Kristen demi Allah. Demi Allah. Itu juga yang sebetulnya Saulus dulu lakukan di dalam agamanya Yahudi. Dia menganiaya, dia membunuh pengikut Yesus dengan mengatakan karena dia berbakti kepada Allah. Sehingga kalau Anda saat ini berbakti kepada Allah, tanyalah, Allah, apakah aku berbakti kepadamu dengan cara yang benar? Allah, kok katanya Alkitabnya orang Kristen itu kalau aku berbakti kepada Allah dengan cara yang benar, kepada Allah yang benar, aku akan percaya kepada Yesus yang bisa mengampuni dosa-dosaku agar aku bisa masuk surga. Tetapi kok aku tidak pernah mendengarkan hal itu dari pengajaran tentang Allah. Katakan sendiri kepada diri Anda dan biarlah Allah menjawab Anda. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Orang-orang ini memusuhi Yesus, menganiaya Yesus, membunuh Yesus, demikian juga akan melakukan hal yang sama terhadap murid-murid Yesus, terhadap orang-orang Kristen, karena sebenarnya sesuai dengan yang Yesus katakan, mereka sebenarnya tidak mengenal Allah. Kalau mereka mengenal Allah, mereka akan mengenal Yesus. Kalau mereka berbakti kepada Allah, mereka akan percaya kepada Yesus, dan mereka akan mendengarkan murid-murid Yesus. Sebetulnya sangat sederhana pengajaran Yesus ini. Oleh karena itu, saya harap Anda ada Alkitab. Jadi jangan hanya mendengarkan saya, simak ya dari Yohanes pasal yang ke-16 ini. Yohanes pasal yang ke-16 ini. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku.
Mungkin Anda saat ini belum mengalami hal tersebut sebagai orang Kristen. Tetapi mungkin waktu itu akan datang kepada Anda, mungkin tidak. Tapi yang saya mau katakan, ketika Anda sebagai orang Kristen saat ini masih bisa hidup bebas di dalam kekristenan Anda, gunakan, saudara. Jangan sia-siakan untuk hal-hal yang kurang penting, bahkan untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang tidak bisa Anda bawa sebagai harta Anda ketika Anda masuk ke surga. Gunakan waktu Anda, karena Alkitab juga memperingatkan kepada saya dan kepada saudara jikalau hari-hari ini adalah jahat. Saya akan membaca Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 18. Demikian bunyinya dari Efesus pasal yang kelima ayat 18. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah. Efesus 5 mulai ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup sebagai orang Kristen. Janganlah seperti orang bebal. Ya, jadi jangan hidup sebagai orang Kristen seperti orang bebal, tetapi orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Hari-hari ini jahat. Anda tahu kalau hari-hari ini jahat kan? Lihat itu. Anda buka berita, kejahatan ada di mana-mana, bahkan ada di sekitar Anda. Dan janganlah, ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kembali kehendak Tuhan kita sudah baca, agar saya dan saudara berbuah. Berbuah bagi kemuliaan Bapa. Itu buah yang saya dan saudara seharusnya hasilkan sebagai orang Kristen. Dan janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, agar saya dan saudara bisa berbuah sebagaimana Tuhan telah memanggil dan menyelamatkan saya dan saudara dari dosa-dosa kita. Kita harus berserah kepada pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kalau Anda hanya menuruti nafsu Anda, ya beginilah nanti jadinya ya. Anda akan mencari anggur, Anda akan mencari hal-hal yang lain yang hanya untuk memuaskan kedagingan Anda, dan Anda tidak berbuah seperti sebagaimana Anda dipanggil di dalam kekristenan Anda oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak yang muda, tidak yang tua, selama kita masih hidup, kita masih bisa berbuah bagi kemuliaan Bapa. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita masing-masing untuk menghasilkan buah kita. Masing-masing diberikan kekhususan untuk berbuah bagi kemuliaan Bapa. Ayat keempat dari Yohanes 16, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Apabila saat-saat yang menakutkan ini datang, dunia akan mencari kamu, dunia akan menganiaya kamu, bahkan dunia akan membunuh kamu. Kembali ingatlah, Tuhanmu Yesus telah mengatakannya terlebih dahulu, telah memperingatkannya terlebih dahulu. Tuhan Yesus sendiri telah mengalami, dan murid-murid Yesus kemungkinan besar juga akan mengalami hal yang sama. Di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 23 sampai dengan 24 saya akan baca. Demikian bunyinya. Dan ada seorang yang bertanya kepada Yesus, Tuhan,
Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Mungkin Anda juga pernah bertanya begitu kepada Tuhan atau akan bertanya kepada Tuhan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Semoga saya dan Anda jadi orang-orang Kristen yang mengerti jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu sempit dan sesak dan sulit. Karena titel saya dan saudara di dalam pelayanan tidak menjamin kalau saya dan saudara akan masuk surga. Jaminannya jikalau saya dan saudara akan masuk surga, kalau saya benar-benar percaya jikalau di dalam Yesus ada keselamatan, Yesus itu adalah juru selamatku, dan di dalam Yesus aku diberi hidup baru, hidup yang tidak seperti dunia berikan. Hidup yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh kebenaran yang akan menuntun aku, yang akan memperbaharui aku, yang akan merubah aku dari hari ke hari, untuk dipoles, untuk dibenarkan, untuk diluruskan, untuk dikuatkan bagi kemuliaan Bapa. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Yesus tidak mengatakan ini di awal tetapi di akhir, waktu dia bersama murid-muridnya. Selama saya dan saudara berada bersama guru besar kita, kita merasa aman, kita merasa terlindungi. Tapi ketika guru besar kita akan meninggalkan kita, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kesedihan bisa muncul. Bagaimana nanti kalau guru besar sudah pergi? Ya, kalau ada peristiwa-peristiwa seperti ini, bagaimana aku harus menanganinya? Bagaimana aku harus menjawabnya? Murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus 3 tahun. Setelah 3 tahun, murid-murid itu dilepas untuk berbuah di dalam dunia yang ganas, di dalam dunia yang memusuhi, membenci, dan membunuh Yesus. Tetapi Yesus juga sudah berjanji, meskipun Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, Yesus sudah menjanjikan bahwa murid-murid Yesus, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak sendirian. Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh kebenaran itu sudah diberikan Yesus untuk tinggal bersama kita, orang percaya. Sehingga sebenarnya kembali, Anda tidak sendirian. Mungkin Anda saat ini mengalami kesepian. Bicaralah kepada Tuhan, karena Tuhan itu ada bersama dengan Anda. Anda tidak sendirian. Seseorang yang lebih besar dari Anda, seseorang yang lebih besar dari teman Anda, bahkan Tuhan sendiri yang tinggal bersama Anda di dalam diri Anda. Anda di dalam ketakutan, Anda di dalam keluh kesah, Anda di dalam kekecewaan, Anda merasa tersingkirkan, Anda merasa sendirian. Bicaralah kepada Tuhan. Dan Tuhan di dalam Roh kebenaran, Roh Penghibur akan berbicara balik kepada Anda, menghibur Anda. Hal ini kukatakan kepadamu dan dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Setelah 3 tahun akhirnya waktunya untuk kamu mendapatkan diploma dan melayani di dunia yang penuh dengan keganasan. Berapa tahun Anda sudah jadi Kristen? Berapa tahun Anda dongkrok di gereja?
Dan mau berapa tahun lagi Anda tetap mau dongkrok di gereja, tidak mau berbuah, tidak mau terjun ke dalam dunia, tidak mau menyaksikan, memberitakan tentang siapa Yesus. Jangan jadi bayi terus. Murid-murid Yesus 3 tahun cukup. Setelah itu mereka keluar, mereka akan bergumul, mereka akan jungkir balik sebelum akhirnya bertemu dengan kepastian. Jikalau mengikut Yesus, melayani Yesus itu tidak mudah. Karena apa? Karena dunia di mana saya dan saudara berada membenci Yesus. Dan dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Tetapi bagi yang percaya kepada Yesus, tidak ada kematian, tidak ada kehancuran. Ayat yang kelima dari Yohanes 16, tetapi sekarang aku pergi kepada Bapa yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Sehingga kembali, guru besar akan pergi meninggalkan mereka, mereka berduka cita. Dan di awal, di pasal 14, Yesus sudah memberikan penghiburan, dan di sini memberikan kembali peringatan. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur kepadamu. Dan Yesus sudah pergi. Penghibur itu sudah diutus, dan penghibur itu sudah tinggal bersama setiap orang percaya. Kalau Anda orang Kristen, sebenarnya Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Kebenaran itu bersama-sama dengan Anda. Apakah Anda merasakan itu? Apakah Anda merasakan itu? Seharusnya Anda tahu dan Anda menyerahkan. Biarlah Roh Penghibur, Roh Kudus, Roh Kebenaran itu memimpin saya dan Anda tiap hari, yang menjadi penggerak di dalam hidup ini. Jadi bukan saya, bukan Anda, tetapi kita meminta agar Roh Kudus itu yang mengerjakan kehidupan kita masing-masing. Dan dari situ kita akan diajar, dituntun untuk memuliakan Bapa sebagai orang Kristen. Ayat ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Roh Kudus akan menginsyafkan setiap manusia akan dosanya. Tetapi tidak semua manusia mau diinsyafkan dan bertobat. Manusia bisa berbuat baik, bahkan bisa banyak berbuat baik. Manusia bisa banyak berbuat hal-hal yang sangat terpuji dan patut dicontoh oleh manusia lain, karena sangat positif. Tetapi satu hal yang membuat manusia itu tetap tidak bisa masuk ke surga karena dosanya. Mengapa orang itu tetap berdosa? Di ayat ke-9 jelas, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Sebetulnya sederhana. Orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang suka menolong itu sangat terpuji dan patut dicontoh. Tetapi bicara surga, ukurannya bukan manusia, saudara. Ukurannya adalah Allah. Surga itu tempat yang sempurna. Dan manusia sudah dicacati oleh dosa. Dan dosa itu yang akan mengganjal
seseorang, baik itu dermawan, baik itu orang yang baiknya seperti malaikat di dunia ini, tetap orang itu akan diganjal untuk masuk surga karena dosanya, kecuali kalau orang itu mau percaya kepada Yesus untuk diampuni dosanya, dan orang itu akan dibenarkan Allah karena imannya kepada Yesus. Yesus yang benar dijadikan tidak benar untuk menanggung dosa manusia, agar manusia dibenarkan Allah di dalam Yesus. Sehingga kebenaran manusia untuk bisa masuk surga itu bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya kepada Yesus yang benar, kepada Anak Allah, kepada Juru Selamat yang sudah Allah berikan bagi manusia. Dan manusia akan tetap tinggal dalam dosanya jikalau manusia itu tidak mau percaya kepada Yesus. Ayat ke-9 saya akan ulang, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, percaya kepada Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan kebenaran karena Yesus itu adalah kebenaran. Yang Yesus katakan adalah kebenaran. Yesus datangnya dari sorga dan dia kembali ke sorga. Yesus adalah Allah yang menjelma sebagai manusia, Allah yang mengambil rupa sebagai manusia, agar manusia mengenal dan bertemu Allah di dalam Yesus. Tetapi manusia menolak Yesus yang telah menciptakan manusia. Ayat ke-11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Akan penghakiman. Penguasa dunia ini, penguasa kerajaan angkasa ini tidak lain adalah setan atau iblis itu sendiri, sudah dihukum. Tinggal saatnya nanti, pada waktunya akan dipanggil untuk dijebloskan ke dalam penjara lautan api yang kekal selama-lamanya. Anda baca mulai Wahyu 19 sampai akhir, Anda akan mendapatkan bagaimana dunia ini akan berakhir dengan cukup jelas, bisa Anda pahami. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur itu akan berkata-kata sesuai yang Yesus katakan kepada kita. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Pada dasarnya, pekerjaan Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Kalau Anda ada yang mengaku dipenuhi Roh Kudus, hidup Anda dengan jelas akan memuliakan Yesus. Hidup Anda dengan jelas tidak akan dikuasai oleh nafsu duniawi Anda. Dan kehidupan Anda yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan dinamis menjadi saksi-saksi Yesus. Bukan hanya sekedar klaim kalau Anda adalah seseorang yang dipenuhi Roh Kudus. Beda. Kalau Roh Kuda dan Roh Kudus itu beda. Roh Kudus dinamis. Dia akan menyaksikan seperti yang Yesus telah saksikan kepada dunia. Hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Hidupnya untuk kemuliaan Bapa. Hidupnya tidak di dalam istana. Hidupnya menjangkau di tempat di mana banyak orang tidak mau menjangkau. Itu. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya,
Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus dan Bapa, Bapa dan Yesus dua tapi satu. Bapa, Yesus dan Roh Kudus tiga tapi satu. Itulah satu keunikan Allah Tritunggal. Di dalam Yesus kita bertemu Allah keselamatan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada kehidupan kekal dan janji masuk sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.